Saya ketangkep dan itu bukan pertama kali saya masuk penjara. Saya udah 4 kali masuk penjara, tapi keempat kalinya inilah saya mengalami sesuatu yang nggak pernah bagi saya terpikirkan gitu. Tahta, laki-laki dan uang itu adalah bagian besar dari hidup saya. Saya di dalam penjara, saya dikasih kabar suami saya meninggal. Penyesalan terakhir dalam hidup saya gini, gila lu laki-laki yang begitu baik, laki-laki yang begitu sempurna. Dalam pemikiran saya saat itu dipanggil Tuhan dan gue nggak bisa lihat mayatnya. Oi, Nafi, lu ngapain berdiri di situ? Emang lu pikir lagi antri tiket konser? Sini. Lu kenapa sih? Ngelamun mulu kerjaannya. Baru aja dapat kabar, suami gue meninggal. Gue turut berduka ya. Jadi dia itu suami gue yang kelima. Ini seriusan suami yang kelima? Iya. Kok bisa sih lu punya suami sampai 5? Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Saya mau mengobati suami saya yang sudah lama sakit. Dia menderita ginjal. Makanya saya datang ke sini minta tolong sama Mbah. Semoga bisa mengobati suami saya. Baik, Mbah akan obati. Terus, di tengah keterpurukan kami mengambil keputusan untuk kami mengobati suami saya secara alternatif. Oh ya, sebaiknya kalian berdua ini juga gabung di padepokannya si Mbah. Kita belajar di sana ya, saya antusias sekali gitu. Dan akhirnya kami datang kepada Abi di mana tempat saya berobat. Nah, singkat cerita, setelah saya menuntut ilmu itu, semakin hari saya semakin merasa saya ini jago gitu. Karena dengan ilmu itu selain saya punya kanuragan, saya juga punya kekebalan pada saat itu. Jadi Mbah udah berikan, itu namanya ilmu pengasihan. Jelas kamu akan banyak dikasih, dicintai banyak orang. Tapi begitu kamu salah, tidak tepat menggunakannya, camkan ini. Maka kamu celaka. Ya, rumah tanggamu bisa hancur. Hubunganmu dengan orang lain bisa rusak. Rezekimu hilang. Pokoknya ada syarat-syarat yang memang nggak boleh saya makan pada saat itu supaya yaitu ilmu pengasihan saya itu berfungsi pada saat itu. Hati ini Kok berhenti? Lanjutin dong main gitarnya. Makasih. Saya coba untuk mempraktekkan ilmu itu dan kata guru saya cuma gini, lo lihat mata dia, lo tatap mata dia. Ketika lo tatap mata dia, lo cuma bilang gini, lo tunduk sama gue, lo tunduk sama gue, lo cinta sama gue gitu kan. Lihat aku dulu dong, mau nggak malam ini jalan sama aku? siapa sih nggak mau jalan sama kamu? Dan itu terjadi gitu. Si lelaki ini tunduk sama saya, laki ini manut aja lah sama saya gitu. Saya adalah salah satu wanita juga yang bisa dikatakan hiperseks pada saat itu. Jadi saya merasakan kepuasan di atas tempat tidur lebih puas dengan laki-laki kedua ini. Maaf, aku minta maaf ya. Aku udah gak bisa hidup sama kamu lagi. Aku udah mencintai laki-laki lain. Dan aku mau menikah sama dia. Jadi tolong, ceraikan aku. Dan saya cuma berusaha untuk menundukkan suami saya dengan ilmu yang saya miliki gitu. Ternyata suami pertama saya akhirnya tunduk gitu. Dia tidak marah, dia tidak memukul saya, tidak menampar saya. Cuma saya bilang ceraikan saya ingin menikah dengan selingkuhan saya. Ternyata suami pertama saya tidak mau menceraikan saya. Pada saat itu saya menikah lagi, menikah siri sama suami kedua saya. Hubungan kami baik-baik aja, pernikahan kami baik-baik aja gitu kan.
Sampai akhirnya ketika saya pergi ke salah satu diskotik, saya berjumpa lagi dengan laki-laki, tiba-tiba saya ada connect dengan satu laki-laki dan akhirnya kami menjalin hubungan. Setelah kami menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan, dengan umpet-umpetan akhirnya suami kedua saya tahu. Semuanya udah saya kasih sama kamu. Mobil udah saya beliin, rumah udah saya beliin. Apalagi kurang saya? Aku udah gak cinta sama kamu ngerti gak sih? Tolong Mi, yang jelas saya tidak mau bercerai sama kamu. Dan saya bilang, kalau lo gak mau cerain gue tetap akan menikah. Dan akhirnya saya menikah lagi dengan suami yang ketiga. Dengan yang ketiga ini agak playboy juga di luar. Saya nggak begitu suka dengan sifatnya sampai akhirnya saya ketemu dengan temannya dia sendiri, teman dekatnya dia. Kamu mau nggak nikah sama aku? Mau nggak ya? Mau lah. Emang kamu mau punya suami kayak aku? Saya tinggalkan suami ketiga saya dan saya akhirnya menikah dengan suami keempat saya. Gimana? Nih, kenalin temen aku, Novi. Oh, ya. Hai, Raymond. Novi. Hobi ke dunia malam, hobi dugem, hobi narkoba. Gerah kalau lama-lama dengan satu pasangan gitu. Jadi pengen cari sensasi yang lain. Nah, singkat cerita ngobrol-ngobrol. Saya tuh kalau setiap kali punya pacar, rata-rata mereka tuh susah ngupain saya. Nggak tahu, saya juga bingung. Oh gitu? Iya. Ada sesuatu dalam diri gue yang semua perempuan itu cari gitu. Nah saya pada saat itu gila kan seks juga. Akhirnya saya berpikir ya udah gue coba sama lo gitu kan. Kami berdua malam pergi ke diskotik dan langsung ke hotel pada saat itu dan saya mendapatkan sesuatu yang berbeda di suami kelima saya yang gak saya dapat dari 1 sampai 4. Nah di suami kelima inilah saya ketika menikah dengan dia di usia pernikahan kami yang hampir 5 tahun, saya sebenarnya berpikir untuk gue udah mau stop karena di dia saya dapat segalanya gitu. Bagi saya yang kelima ini adalah satu sosok yang sempurna dalam segala hal bagi saya pada saat itu. Tapi tiba-tiba dia jatuh sakit, parah dan butuh biaya yang cukup dan akhirnya saya ambil keputusan untuk saya kembali jual narkoba. Saya ketangkep di 2014 dan saya akhirnya masuk penjara. Suami saya sedang sekarat. Satu malam saya mengambil keputusan untuk saya bunuh diri. Saya berpikir gini, kalau gue pulang udah nggak ada orang yang sayang seperti mereka ini sama gue dengan tulus gitu kan. Udahlah gue udah capek hidup gitu toh. Uang juga udah nggak ada gunanya, orang yang gue sayang, bener-bener gue sayang juga udah nggak ada pada saat itu. Saya ngerasa saya ada di titik nadir terendah, saya pengen bunuh diri, saya ambil silet jam 2 malam. Tiba-tiba yaitu dari kejauhan itu ada satu sinar yang saya lihat di tembok itu, sinar itu kecil. Kok tiba-tiba sinar itu mendekat. Ketika cahaya itu berhenti di hadapan saya, tiba-tiba saya merasakan tangan saya seperti ada yang pegang. Kedua tangan saya begini tuh seperti ada yang pegang. Padahal saya yang satu ini pegang silet gitu kan. Seperti ada yang pegang tangan saya, mengangkat tangan saya dan ada suara yang bilang, kemarikan tanganmu nak dan tidak akan pernah aku lepaskan. Saat saya mendengar suara itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Beban dalam hidup saya yang saya rasakan begitu berat, tiba-tiba itu semua itu plong, semua itu lega, semua itu bleng gitu loh. Jadi langsung bener-bener saya tuh seperti merasakan sesuatu yang gak pernah saya rasakan dari kecil. Sampai akhirnya tiba-tiba suara itu dan sinar itu lenyap begitu aja. Dari mana? Dari ibadah. Ini gambar siapa? Oh, ini gambar Tuhan Yesus. Tuhan gue. Kenapa? Semalam gue mimpi ini. Ini dia orang yang malam itu mendatangi saya. Akhirnya teman saya bilang begini,
Kalau begitu lo orang yang dipilih Tuhan, lo yang dipanggil Tuhan. Tapi akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Mendingan lo ikut gue ibadah deh. Kita ibadah bareng-bareng. Gak apa-apa kok. Saya punya uang, saya bisa beli segalanya dengan uang. Tapi saya nggak pernah merasakan kebahagiaan, damai sejahtera lah ya. Kalau saya bilang sekarang damai sejahtera, ketenangan yang benar-benar yang benar-benar bikin saya tenang, itu baru kali itu saya rasakan dalam hidup saya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba kaki saya melangkah ke gereja di lapas. Penyembahan pertama dinaikkan, tiba-tiba itu saya nangis, saya meraung-raung dan akhirnya saya jatuh tersungkur. Saya kayak orang sujud, gimana sih? Saya sujud di ubin itu, saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya teriak-teriak. Tiba-tiba di situ saya seperti melihat film yang diputar Tuhan itu tentang kehidupan saya. Saya hidup dengan seks bebas, saya hidup dengan poliandri, dengan 5 suami, saya hidup dengan LGBT. Seberapa besar pun dosamu nak, ketika engkau datang padaku semua telah kuampuni. Penyesalan terbesar dalam hidup saya, kok hidup gue tragis banget gitu ya. Gak ada satupun kebahagiaan yang saya dapat. Walaupun saya bergelimang harta, walaupun saya puas dengan seks bebas, walaupun saya punya ilmu kebal, saya punya ilmu pengasihan atau apapun bisa saya raih pada saat itu. Tapi gak ada damai sukacita yang saya dapat pada saat Tuhan setel film itu. Semuanya terlepas dalam hidup saya. Ketika saya bebas dari penjara, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya mau kembali lagi ke penjara ini, tapi bukan lagi jadi napi, tapi jadi berkat untuk semua napi yang ada di dalam penjara-penjara. Pacar saya ini bebas, akhirnya kami menikah, kami diberkati di salah satu gereja. Saya menerima istri saya dengan apa adanya, dan juga istri saya juga menerima saya dengan apa adanya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Istri saya semakin mau tunduk kepada otoritas ya Tuhan. Dia masih mau dengar-dengaran akan apa yang saya ucapkan, apa yang saya perkatakan dengan istri saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak datang buat saya di lapas, mungkin saya nggak ada sampai saat ini seperti sekarang. Tapi saya ada sebagaimana saya ada itu karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya.